shackle down, bound to your keep me by your side. Start there. Can you stay a while? Scared and hard, fix me myself. Selamat datang para penggemar film. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, Bang Opan akan membuat alur cerita film yaitu The Fast and the Furious kedua yang rilis tahun 2003. Film ini merupakan lanjutan sequel sebelumnya, di mana Brian O'Connor, seorang mantan polisi, bekerja sama dengan Roman Pierce, teman sekaligus mantan tahanan. Sesuai kesepakatan dengan FBI, mereka harus membantu FBI untuk menangkap Carter Perron, seorang bandar narkoba. Seperti biasa, sebelum dimulai, Bang Opan mengingatkan ambil dulu posisi wena, kencangkan dulu ikat pinggang, rapatkan selangkangan, dan gaskan! Film dimulai dengan adegan pemblokiran jalan yang akan digunakan sebagai arena balapan. Dan ini adalah Ted, seorang koordinator balapan. Setelah semua siap, balapan pun dimulai. Ready. Go! Passing me, dog. You ain't passing me. Come on. Right now. Saat sedikit lagi menuju finish, Ted mengaktifkan tantangan dengan menaikkan jembatan. Bridge. Dan akhirnya Brian menjadi seorang pemenang di balapan tersebut. Setelah balapan selesai, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka. Brian lari menggunakan mobilnya, namun ia tertangkap saat polisi menembakkan cakram ke mobilnya. He's on Skyline. Got him. Lanjut, Brian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kemudian, Agent Balkins muncul dan membawanya ke sebuah ruangan. Mereka menjelaskan tentang seseorang bernama Carter Perron yang mempunyai bisnis impor dan ekspor terbesar di Florida. Lanjut, mereka menyuruh Brian untuk menyamar sebagai pengemudi Perron untuk mencari informasi. Jika Brian menolak, ia akan ditangkap karena sudah banyak melanggar hukum yang telah dilakukan. Dan jika Brian menerimanya, maka semua kasus dia akan dihapus. Agent Markham menyuruh Agent Dunn untuk menjadi rekan Brian. Namun Brian menolaknya karena Agent Dunn tidak tahu soal mesin. Brian ingin memilih sendiri partnernya. Dia lalu menyebutkan satu nama, yaitu Roman Pierce. Keesokan harinya, Brian dan Agent Balkins pergi ke Barstow Speedway untuk bertemu dengan Roman Pierce. Man for the job.
Perkenalkan, ini Roman Pierce. Saat Roman selesai dengan aksinya, di sana ia melihat Brian. Roman mengira kalau Brian akan menangkapnya. Ia berjalan pergi dari arena itu. Brian lalu mengejarnya dan mengatakan kalau ia sudah berhenti dari kepolisian. Roman yang mengingat kejadian 3 tahun lalu saat Brian memasukkannya ke dalam penjara. Ia marah dan langsung memukul Brian. Lalu Brian mengatakan ia ingin menawarkan kesepakatan. Brian menjelaskan kalau Roman mau bekerja sama, ia akan dibebaskan dari semua hukumannya. Lanjut, mereka pergi ke kantor polisi. Setelah sampai di sana, mereka dikenalkan dengan seorang wanita seksi bernama Monica Fuentes. Monica sendiri adalah seorang agen yang sedang menyamar. Mereka lalu menuju rumah Peron. Turn right here. Do it, Brian. Saat mereka sampai di sana, sudah ada beberapa pengemudi yang menunggu. Setiba di rumah Peron, Monica menyuruh Roberto dan Enrique untuk mendapatkan foto para pengemudi dan mengambil nomor plat mereka untuk dikumpulkan. Roberto dan Enrique memanggil mereka semua untuk diperiksa. Lanjut, Monica dan Peron menemui para pengemudi. Peron mengatakan kalau mobilnya berada di tempat barang sitaan di Little Haiti. Ia mengatakan kalau mobilnya tidak penting, akan tetapi paket yang ada di dalam mobil tersebut yang lebih penting. Dan ia mengatakan siapa saja yang lebih dulu mengambil paket itu bisa bekerja padanya. Dan mereka semua bergegas langsung pergi dari sana. All right, let's see what this thing can do. Come on, cuz. Di sisi lain, ternyata polisi memasang GPS di mobil Brian dan Rome. On I-95. Lanjut, Brian dan Roman berhasil menggugurkan satu peserta di jalanan. Dan Brian memulai aksi kerennya di depan Roman. Yeah, Rob, how do you like them apples? Show off. Brian dan Roman sampai lebih dulu di tempat mobil tersebut. Mereka menemukan mobil merahnya dan mengambil paket tersebut. Cha-ching. Tiba-tiba, agen Markham dan anak buahnya datang ke tempat itu. Akan tetapi, Roman langsung menembak ke arah ban mobilnya sehingga mereka bisa kabur dari sana. Mereka kembali ke rumah Peron dan membawa paket tersebut. Dan Monica membawa Brian dan Roman ke tepi kolam untuk makan. Setelah makan, mereka bertanya kepada pekerjaan. Setelah makan, mereka bertanya, pekerjaan apa yang akan mereka lakukan? Peron mengatakan kalau mereka harus mengantar mobil dari pantai utara ke Key. Jika mereka berhasil, akan diberi $100.000 sebagai imbalan. Lanjut, Peron menyuruh mereka berdua untuk datang ke klub tepat jam 12 malam. Setelah itu, mereka berdua pergi menuju bengkel Ted untuk mengeluarkan GPS dari mobil tersebut. Sesampainya di sana, Brian memperkenalkan Ted dengan Roman dan meminta tolong pada Ted agar Roman diizinkan tinggal di kapalnya. Brian menanyakan kepada Jimmy apakah ia bisa mengeluarkan GPS dari mobilnya. Jimmy mengatakan kalau ia tidak bisa karena GPS dan mesinnya menjadi satu. Setelah itu, beliau mengatakan kepada Roman kalau Roberto dan Enrique mengikuti mereka. Dan saat itu juga Roman langsung mengecoh perhatian mereka. Fueron para atrás. ¿Dónde se fueron? Alien! What are you doing, man? Uno, tres, cuatro, fotos. Maricón. Kiss my ass, putos. Lanjut, Brian dan Roman pergi menuju tempat persembunyian polisi untuk memberikan informasi. Namun agen Markham marah karena Roman menembaknya. Roman membela diri. Dia menembak karena kedatangan mereka bisa membuat penyamaran mereka ketahuan. Malam harinya, mereka melakukan balapan dengan Forzi dan Fabio untuk balapan bertaruh dengan mobil. Lanjut, Brian mengatakan kepada Roman kalau mereka akan kalah jika adu cepat.
Brian menyarankan untuk menggunakan pikiran mereka agar menang. Balapan pun dimulai dengan aba-aba cewek seksi bernama Sue. You ain't ready. Roll me, roll. Car's going home with me, homie. What the? Good move, kid. Let's see if you got the ball. Come on. Whoa! Come on, Brian, bring it home, man. Brian dan Roman berhasil memenangkan balapan tersebut dengan melakukan aksi yang berbahaya. Singkat cerita, mereka di klub Perron. Perron membawa mereka ke sebuah ruangan untuk menunjukkan sesuatu. Dan Perron juga membawa detektif Whitworth karena ia menginginkan detektif melakukan satu pekerjaan lagi untuknya. Detektif Whitworth menolaknya dan menghukumnya dengan menggunakan tikus. I'm a... The only direction it can go. Did you know that your average rat that it goes to work? Setelah disiksa, detektif Whitworth terpaksa menerimanya, perintah dari Perron. The window. Get it off. Besok harinya, saat Brian masih tidur, ia merasa kalau ada orang yang mendekatinya. Ternyata adalah wanita seksi bernama Monica. Dia mengatakan kepada Brian kalau pekerjaan mereka selesai, Perron akan membunuh mereka. Lalu Roman datang. Ia mengatakan kalau ada anak buah Perron di sana. Setelah melihat Monica, Roman menyadari kalau dua orang itu mencari Monica. Roman mengalihkan perhatian mereka sementara, sedangkan Monica langsung bersembunyi. Karena kesal, memaksa masuk ke dalam kapal dan menodongkan senjata ke arah Roman dan Brian. Setelah memasuki kapal, mereka tidak menemukan Monica. Iyalah, Monica udah lari. Roman mengusir mereka berdua. Karena kesal, Roberto langsung memukul Roman. Shoot first. Shoot the shit out of him primero. Got the gun down. Matar ahora mismo. Déjalo ahora. Déjalo ahora. Déjalo. Tiba-tiba, Perron datang, melerai mereka, dan langsung pergi. Lanjut, Brian dan Roman menemui Agent Markham dan Agent Balkis untuk memberikan informasi. Ia mengatakan kalau Perron mengancam seorang polisi agar memberi kesempatan untuk masuk ke landasan udara Key. Brian juga mengatakan kalau Monica memberitahunya setelah mereka mengantarkan uang, Perron akan membunuh mereka berdua. Mendengar hal itu, Agent Balkis ingin membatalkan misi mereka. Namun, Agent Markham tetap ingin melakukannya dan menangkap Perron. Setelah itu, Brian dan Roman pergi menemui Ted untuk membicarakan persiapan pertunjukan besok. Besokan harinya, saat di rumah Perron, agen yang sedang menyamar melaporkan kalau Perron pergi meninggalkan rumah. Lanjut ke Brian dan Roman. Mereka mengikuti anak buah Perron ke tempat penyimpanan uang. Anak buah Perron mengambil uang dan memasukinya ke dalam mobil. Lalu, Detektif Whitworth menyuruh anak buahnya untuk mengepung Brian dan Roman. Namun, mereka langsung kabur dari sana dan dikejar oleh banyak polisi. Okay, now.
Dalam perjalanan, mobil Brian terkena tembakan cakram yang membuat mobilnya tidak bisa dikendalikan. Untungnya, Brian bisa melepas cakram dan membuat mobilnya kembali normal. Seperti kita ketahui bahwa Brian dan Roman telah memiliki rencana untuk mengecoh para polisi dengan membawanya ke sebuah tempat. Alright, let the party begin. Let's go. Lanjut, mobil Brian dan Roman langsung pergi dari tempat itu. Beberapa polisi terus mengejar mobil Brian dan Roman hingga mobil mereka terkepung di suatu tempat. Dan ternyata yang berada di dalam mobil itu bukan Brian dan Roman, melainkan Ted dan Suki. Brian dan Roman berhasil lolos dengan menggunakan mobil lain yang telah mereka siapkan. Lanjut, Brian menyuruh Roman melanjutkan rencana mereka. Roman langsung mengeluarkan anak buah Perron dari mobilnya menggunakan kursi pelontar. Roman memberitahu Brian kalau ia sudah aman dan ia meminta Brian bertemu di titik pertemuan. Di scene lain, Agent Markham langsung bergegas menangkap Perron yang berada di landasan. Namun, di dalam mobil tidak ada Perron. Ternyata, Perron sudah mengetahui rencana mereka dan membuat pertemuan di lokasi yang berbeda. Kembali ke Brian, ia ingin menggunakan kursi pelontar untuk anak buah Perron. Namun dia menyuruh Brian untuk menuju Tarpon Point, yaitu lokasi untuk pertemuan yang baru. Saat Brian sampai di tempat itu, ada banyak anak buah Perron. Dan ternyata Perron sudah mengetahui kalau Monica adalah seorang agen. Perron membawa Monica ke dalam kapal dan menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Brian. Pada akhirnya, Perron berhasil kabur menggunakan kapalnya. Pada saat anak buah Perron ingin membunuh Brian, di waktu yang tepat Roman datang dan langsung menabrak mobil yang berada di sana. Brian langsung melumpuhkan anak buah Perron dengan dibantu Roman. Lanjut, Brian dan Roman mengejar kapal menggunakan mobil. What are you doing, Brian? I don't know, but a seatbelt. You on some real Dukes of Hazzard shit. We're gonna do this big. Saat berada di atas kapal, Perron mendekati mereka. Di saat yang tepat, Brian langsung menembak Perron. Namun, Perron tidak tewas. Di saat yang tepat, Monica datang untuk mengambil senjata. Sehingga Perron tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya tertangkap. Sementara, Agent Markham dan anak buahnya tiba di tempat itu. Lalu mereka berterima kasih kepada Brian dan Roman dan juga membersihkan semua kejahatan yang pernah mereka lakukan. Lanjut, Agent Balkins memberikan sebuah mobil agar mereka bisa kembali pulang. Dan film pun berakhir. Film ini akan terus berlanjut ke sequel berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bang Upan. Oke, para penggemar film, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Next video, Bang Upan akan membuat alur cerita film The Fast and the Furious series selanjutnya. Jika ada kesalahan, mohon koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, mohon juga sempatkan untuk klik subscribe, like, and share. Dan Bang Upan tutup video ini. Bye-bye.